Hai teman-teman, baju, jam tangan, handphone yang kalian pakai pastinya memiliki harganya masing-masing. Semua barang yang kita konsumsi pastinya memiliki harganya sendiri yang disesuaikan dengan berbagai kriteria terutama kualitas dari produk tersebut. Pada dasarnya, harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Oleh karena itu, harga berfungsi sebagai alat pengukur atau pembeda suatu barang. Apa sih tujuan dari produsen menetapkan harga? 1. Untuk memperoleh laba yang maksimal. Kedua, mencegah atau mengurangi persaingan. Ketiga, memperoleh pengembalian investasi. Dan yang keempat, meluaskan target pemasaran. Teman-teman, ada beberapa macam harga yang harus kita perhatikan. Di antaranya, 1. Harga subjektif merupakan harga perkiraan atas suatu barang atau jasa yang hendak diperjualbelikan. Yang kedua, harga objektif merupakan harga pasar, yaitu harga yang telah disetujui antara penjual dan juga pembeli. Yang ketiga, harga pokok merupakan nilai uang yang diberikan pada produksi dan langsung berkaitan dengan hasil barang. Yang keempat, harga jual merupakan harga pokok ditambah dengan laba yang diharapkan. Pastinya semua produsen menginginkan jumlah tertentu sebagai keuntungannya, bukan? Yang kelima, harga pemerintah yang merupakan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk melindungi produsen dan juga konsumen. Teman-teman, harga suatu barang pastinya tidak sama di semua wilayah. Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan harga diantaranya: 1. Jarak distribusi. Semakin jauh jarak distribusi suatu barang, maka biaya yang dikeluarkan produsen akan semakin besar, teman-teman. Sehingga harga jual barang tersebut akan menjadi mahal. Yang kedua, ketersediaan barang. Apabila suatu barang tersedia dengan berlimpah, maka harga barang tersebut cenderung akan murah karena banyak dan mudah didapat. Namun jika ketersediaan suatu barang sedikit, maka harga barang tersebut cenderung menjadi mahal. Yang ketiga, perbedaan kebutuhan. Jika suatu barang dibutuhkan, maka harganya akan meningkat. Sedangkan jika suatu barang tidak dibutuhkan, maka harganya cenderung akan menjadi murah. Misalnya, harga jas hujan di musim hujan cenderung akan lebih tinggi daripada harga jas hujan di musim kemarau. Keempat, persaingan. Apabila persaingan antar produsen di suatu wilayah tinggi, maka produsen akan bersaing dalam menentukan harga barang sehingga barang tersebut cenderung akan menjadi lebih murah. Jika persaingan antar produsen di suatu wilayah rendah, maka produsen dapat lebih mudah dalam menentukan harga, sehingga harga barang cenderung menjadi tinggi karena produsen tidak memiliki saingan di wilayah tersebut. Setiap produsen dapat menjual produknya ke dalam negeri ataupun ke luar negeri, ya teman-teman. Yang jelas, harga jual harus memperhatikan biaya yang dikeluarkan termasuk biaya pengiriman dan juga biaya impor. Perusahaan dapat menetapkan harga suatu produk yang dijual ke luar negeri melalui 3 cara. Yang pertama, kebijakan etnosentris. Di dalam kebijakan ini terdapat keterlibatan tinggi kantor pusat dalam hal menetapkan harga. Importir di negara bersangkutan yang akan membayar biaya angkut dan juga biaya impor. Keuntungan kebijakan ini adalah penetapan keputusannya sederhana karena perusahaan memilih harga yang sama untuk semua lokasi. Kerugian dari kebijakan ini adalah perusahaan tidak berkompetisi karena tidak menurunkan ataupun menaikkan harga dalam melawan harga pesaing di pasar. Kedua, kebijakan geosentris. Pada kebijakan ini, tingkat keterlibatan kantor pusat terhadap penetapan harga tidak tinggi, teman-teman. Perusahaan dapat menetapkan harga yang sama, namun terdapat harga tambahan berkaitan dengan negara yang dituju. Ketika permintaan akan suatu barang menurun, tambahan harga pun akan menurun, sehingga meningkatkan kompetisi dengan pesaing. Yang ketiga, kebijakan polisentris. Pada kebijakan ini, keterlibatan kantor pusat rendah. Kantor cabang di negara yang bersangkutan dapat menetapkan harga sendiri berkaitan dengan keadaan pasar setempat. Teman-teman, setelah memahami materi mengenai kegiatan konsumsi dan harga, maka kita dapat melihat bahwa sebagai konsumen, pastinya kita menginginkan harga termurah dengan kualitas dan kepuasan yang maksimal. Sedangkan bagi produsen, pastinya menginginkan biaya produksi yang rendah dengan tingkat keuntungan yang tinggi. Apapun juga bentuknya, pemerintah perlu untuk turut campur tangan dalam menentukan harga bagi berbagai komoditas barang luar negeri maupun barang dalam negeri.
Pemerintah harus berupaya untuk menetapkan harga jual untuk berbagai barang, terutama harga barang kebutuhan pokok, agar setiap masyarakat dapat memenuhi berbagai kebutuhan pokoknya demi kesejahteraan bangsa Indonesia.